Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk membantu kami dalam menyelesaikan UAP RPL. Di sini kami dari kelompok PAS yang beranggotakan Saya sendiri Putra dengan NPM 2317051098. Saya Arneta Eka Purwati dengan NPM 2317051053. dan saya Swasita Triwidya Anggita Cahyani NPM 2317051018. Untuk latar belakang dari Lokomala sendiri adalah banyaknya mahasiswa di berbagai universitas di Lampung yang mencari pekerjaan paruh waktu, namun sulit untuk menemukan platform yang memungkinkan mereka dengan mudah dan efisien menemukan lowongan kerja. Oleh karena itu, perlu dibuat platform yang memungkinkan mahasiswa dengan cepat menemukan peluang kerja yang sesuai dengan keterampilan dan preferensi mereka seperti Lokomala. Lalu untuk urgensi penyelesaian masalahnya sendiri adalah terletak pada kebutuhan mendesak untuk membantu mahasiswa menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan preferensi mereka secara lebih efisien. Dengan tingkat pengangguran yang lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lambat, menyediakan akses yang mudah dan cepat ke lowongan pekerjaan dapat membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, karena semakin banyak perusahaan yang mencari karyawan baru, ada juga urgensi untuk menyediakan platform yang memungkinkan perusahaan menjangkau calon karyawan secara efektif. Selanjutnya adalah penjelasan manfaat dan keuntungan yang akan dijelaskan oleh Erneta. Manfaat dan keuntungan dari aplikasi ini sendiri. Yang pertama adalah mempermudah mahasiswa menemukan pekerjaan paruh waktu yang sesuai dengan keterampilan dan preferensi mereka. Yang kedua, meningkatkan efisiensi perusahaan dalam mencari calon karyawan potensial. Yang ketiga, menyediakan akses yang mudah dan cepat ke lowongan pekerjaan, serta mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan stabilitas ekonomi. Lalu ada alur kerja dari Lokomala. Pertama, pendaftaran pengguna. Mahasiswa dan perusahaan mendaftar sebagai pengguna dengan memasukkan informasi yang diperlukan. Lalu pencocokan keterampilan, yaitu algoritma yang digunakan untuk mencocokkan keterampilan mahasiswa dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Selanjutnya ada lamaran pekerjaan. Mahasiswa dapat melamar pekerjaan secara online dan perusahaan dapat meninjau lamaran tersebut. Lalu wawancara dan seleksi. Perusahaan dapat mengatur wawancara dengan kandidat yang memenuhi syarat dan memilih kandidat terbaik. Yang terakhir ada umpan balik dan penilaian, yaitu pengguna dapat memberikan ulasan dan penilaian terhadap lowongan pekerjaan dan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada fitur yang ditawarkan oleh platform Lokomala. Yang pertama ada pencari kerja, fitur lanjutan, pemberitahuan lowongan, profil pelamar, profil perusahaan, dan juga fitur kolaborasi. Dari ke-6 ini akan saya demonstrasikan di Figma. Selanjutnya, ini adalah tampilan awal dari Lokomala. Yaitu di sini ada selamat datang di Lokomala dan terdapat button masuk dan juga daftar. Karena di sini kita pengguna utama, jadi kita akan klik daftar. Di sini kita diminta untuk melengkapi dari nama lengkap, jenis kelamin, alamat email, tanggal lahir, dan juga kata sandi. Selanjutnya kita centang dan juga daftar. Setelah daftar kita akan ada pop-up yaitu selamat datang, selamat akun Anda berhasil diverifikasi. Kita centang saja. Selanjutnya di sini ada pop-up tingkatkan pelanggan Anda dengan Lokomala Premium. Di sini jika kalian ingin mencoba fitur secara gratis, kalian bisa klik lewati, dan juga jika kalian ingin berlangganan, kalian bisa lanjutkan.
Dan kalian akan diminta untuk verifikasi pembayaran 30.000 per bulan. Nah, di sini kalian akan memilih pembayaran, ada Dana, GoPay, dan juga SPP, kalian bisa milih. Contohnya saya contohkan Dana, input ke nomor handphone kalian, dan juga PIN, dan verifikasi berhasil. Setelah berhasil, di sini adalah homepage atau menu utama dari Lokamala. Di sini kalian bisa melihat informasi yang menarik dan juga rekomendasi lowongan pekerjaan. Yang pertama kita akan ke akun untuk melengkapi profil. Jadi kita ubah dari data tambahan, masukkan jenis kelamin, tanggal lahir, kita pendidikan, ada alamat, juga tentang saya. Kalian bisa opsional di sini dan juga klik simpan. Jika setelah berhasil, kalian bisa simpan. Dan juga kalian bisa menambahkan pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, dokumen, juga portofolio. Dari pendidikan kita masukkan S1, instansi, jurusan kalian, nilai IPK, jumlah semester, dan juga tahun masuk. Lalu klik simpan. Selanjutnya menambahkan pengalaman pekerja. Kita posisi jabatan, ada per waktu part-time, perusahaan, dimulai dan juga berakhir. Jika masih kerja, kalian centang, dan deskripsi. Lalu kalian simpan, dan menambahkan pengalaman organisasi. Dari pengalaman organisasi, kalian isikan nama dan juga jabatan, dimulai dan juga berakhir. Jika masih berorganisasi, kalian centang. Jika tidak, kalian isikan deskripsinya, lalu simpan. Menambahkan dokumen saya, seperti ada kartu tanda penduduk, NIK, dan juga foto dari KTP kalian. Klik simpan. Jika masih ada yang ditambahkan, contohnya seperti kartu tanda mahasiswa, kalian bisa tambahkan di sini sebagai identitas kalian untuk melamar pekerjaan. Kalau kalian simpan, jika sudah kalian kembali. Dan yang terakhir portofolio, jika kalian punya portofolio, lalu kalian simpan. Jika semua sudah terlengkapi, kalian bisa ke menu utama kembali, lalu kalian menerapkan filter untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan kalian. Jadi ada urutan paling sesuai, lokasi, kategori, dan juga tipe pekerjaan. Terapkan filter, di sini ada beberapa pekerjaan yang memang sesuai dengan kalian, dan kalian bisa melamar atau menyimpan terlebih dahulu. Setelah tersimpan, kalian bisa lamar. Dan sebelum melamar, kalian akan diwajibkan untuk memberi rating pada penilaian perusahaan tersebut. Hasil, setelah tersimpan, kalian bisa kembali. Nah, kalian bisa di sini bisa melihat notifikasi. Notifikasi itu ada promo dan juga info. Contohnya tadi kalian telah melamar di PT Himakom, kalian bisa melihat chat-nya. Ternyata udah ada chat dari PT tersebut untuk wawancara, dan kalian bisa membalas lalu kembali. Selanjutnya ada promo di sini, ada promo diskon premium. Jika kalian belum premium, bisa update premium di sini. Juga ada aktivitas. Aktivitas di sini kalian bisa lihat CV yang menarik. Ini contoh CV yang menarik. Lalu lowongan yang kamu simpan ada tersimpan di sini. Ada perusahaan yang udah ngelihat profil kamu. Kalian bisa lihat di sini ternyata ada Flip Flop Hotel dan lamaran kamu. Di sini ada yang terkirim, diterima, dan juga tidak lolos. Nah, untuk diterima,
Kalian bisa lihat bentuk tanda tangan kontrak, upload, dan kembali. Selanjutnya kalian bisa langsung ke profile. Selanjutnya kalian bisa mencoba fitur-fitur sebagai pemberi pekerjaan. Kalian bisa klik di sini, dan di sini akan ada login pilihan perusahaan atau perseorangan yang mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini adalah pilihan sebagai perusahaan atau perseorangan. Jadi, di dalam perangkat lunak ini, kita juga bisa mendaftarkan diri sebagai pemberi lowongan pekerjaan. Di sini terdapat dua pilihan, yaitu sebagai perusahaan atau perseorangan. Di sini saya akan memilih sebagai contoh, yaitu sebagai perusahaan. Di sini, setelah kita mau mencet perusahaan atau perseorangan, akan muncul pilihan masuk ataupun daftar. Di sini saya akan mencoba daftar. Nah, terdapat beberapa hal yang perlu diisi seperti email, nama perusahaan, alamat perusahaan, di sini file Bandar Lampung, kemudian nomor telepon, nomor induk berusaha, visi perusahaan, misi perusahaan, dan kata sandi. Setelah itu kita klik daftar. Nah, di sini adalah tampilan beranda dari pengguna yang mendaftarkan diri sebagai perusahaan. Sebelum kita menambahkan lowongan pekerjaan, pengguna harus melengkapi profil di akun mereka. Nah, terdapat beberapa hal yang perlu dilengkapi. Yang pertama adalah nomor induk berusaha atau NIB. Di sini bisa ditambahkan, kemudian disimpan. Nah, lalu yang kedua ada tanda daftar perusahaan atau TDP. Di sini kita bisa menambahkan file dari TDP tersebut. Begitupun ada sertifikasi. Perusahaan yang memiliki sertifikat bisa dilampirkan di halaman ini. Silakan bisa disimpan. Lalu juga ada piagam penghargaan. Piagam penghargaan yang dipunyai oleh perusahaan bisa ditambahkan di sini. Dan halaman ini juga bisa menambahkan piagam penghargaan yang lain. Kemudian simpan. Dan yang terakhir adalah proyek utama. Jadi pengguna diminta untuk menginputkan proyek utama dari perusahaan mereka. Lalu kemudian simpan. Nah, kemudian setelah kita melengkapi profil, kita kembali lagi ke beranda. Nah, di sini kita baru bisa menambahkan lowongan pekerjaan. Kita pilih tambahkan, kita masukkan lowongan pekerjaan yang ditawarkan, kategori, tipe pekerjaan, detail, informasi pekerjaan. Kemudian kita tambahkan. Nah, di sini adalah tampilan beranda ketika kita sudah berhasil menambahkan lowongan pekerjaan. Kemudian kita bisa pilih aktivitas. Nah, di sini adalah aktivitas lowongan kerja yang sudah kita buat. Di situ tertera bahwa ada satu pelamar, bisa kita buka. Nah, di sini ada nama pelamar yang melamar pekerjaannya, bisa kita buka. Nah, di sini setelah kita buka akan muncul halaman atau CV dari si pelamar. Setelah kita melihat CV-nya, kita bisa menghubungi pelamar untuk melakukan wawancara. Nah, kemudian ketika pelamar sudah membalas, maka akan melakukan wawancara. Dari hasil wawancara tersebut, perusahaan dapat menerima ataupun menolak pelamar.
ketika perusahaan menerima, perusahaan wajib untuk memilih menerima pelamar. Dan jikalau tidak, pelamar pun wajib memilih tolak pelamar. Baik, itu saja. Kemudian bisa kembali ke beranda lagi. Di dalam perusahaan atau pemberi kerja ini juga terdapat fitur premium, di mana perusahaan dapat merekomendasikan pekerjaan mereka. Nah, untuk mengakses halaman ini diwajibkan untuk pengguna menggunakan premium akun. Bisa kita lanjutkan. Nah, di sini untuk premium akun itu sendiri, pengguna dapat merekomendasikan pekerjaan mereka dengan harga 30.000 per bulan. Bisa kita verifikasi. Di sini kita menggunakan Dana, kemudian lanjutkan pembayaran, masukkan nomor telepon, masukkan PIN, dan verifikasi berhasil. Baik, selanjutnya kita masuk pada admin. Ini adalah tampilan awal dari admin. Kita bisa masuk aja langsung. Nah, di sini kita langsung masuk karena sudah tersedia username dan password untuk admin itu sendiri. Lalu ini tampilan dari beranda admin. Di sini terdapat beranda yang mencakup verifikasi serta transaksi. Kita bisa ke verifikasi terlebih dahulu. Nah, di sini itu admin akan memverifikasi akun dari pengguna maupun perusahaan ataupun perseorangan yang ingin mendaftarkan apa ya? Ya ini yang ingin mendaftarkan ke aplikasi Lokemala itu sendiri. Bisa diklik, Put. Nah, ini tampilannya. Untuk admin memverifikasi bisa mencentang kolom yang tersedia. Lalu akan muncul notif. Klik lagi. Verifikasi berhasil. Dan ini akan masuk ke notifikasi pengguna, perseorangan ataupun perusahaan yang hendak memverifikasi akun. Kembali ke sama aja. Kembali. Lalu masuk ke transaksi. Di sini admin akan melihat riwayat dari transaksi para pengguna yang berhasil melakukan verifikasi premium atau mengakses premium akun di aplikasi Lokemala itu sendiri. Kembali. Lalu masuk ke laporan. Di sini tempat di mana para pengguna menyampaikan keluh kesahnya terhadap aplikasi Lokemala itu sendiri tentang kekurangan yang terdapat pada aplikasi itu sendiri. Sistem dari laporan ini seperti fitur chat. Ya, seperti ini. Nanti admin akan melakukan pembaharuan dari aplikasi itu sendiri berdasarkan dari keluhan para pengguna. Sudah? Balik ke ini aja, logo PPT. Udah. Baik, itu tadi adalah hikmah yang kami buat. Nah, di sini kami membuka sesi pertanyaan pada teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Izin bertanya sebelumnya, boleh nggak nih? Silakan. Perkenalan nggak sih? Nggak usah ya? Perkenalan. Oke, perkenalkan, nama saya Alvira Mamalia dengan NPM 2317051036. Tadi kan kalau nggak salah ada
ada bagian premium itu kan. Kalau boleh tahu tadi berapa per bulannya? Kalau untuk premium sendiri, baik dari pengguna yang melamar pekerjaan ataupun pemberi pekerjaan itu sama, yaitu 30.000 per bulan. Itu kan 30.000 per bulan. Nah, kita kan biasanya sebagai pengguna nih mikir-mikir kan, apa sih keunggulan dari premium ini sebagai pengguna biasa dan premium? Keunggulan yang banyak gitulah maksudnya kalau dan masuknya uang premium ini nih diolah ke admin atau masuk ke mana? Terima kasih. Eh, Kalau untuk apa yang berbeda dari tampilan biasa sendiri, kalau dari pelamar itu ketika kita mengaktifkan atau menggunakan fitur premium, itu yang bisa dilakukan adalah melihat eh, perusahaan apa saja yang melihat CV kita yang kita lamar. Nah, sedangkan untuk perusahaan itu sendiri, kita bisa merekomendasikan lowongan pekerjaan yang sudah kita buat. Jadi, kemungkinan untuk pelamar mengetahui lowongan pekerjaan tersebut lebih eh, banyak daripada yang tidak direkomendasikan seperti itu. Sudah cukup? Terus yang mengelola uang masuknya untuk premium ini pasti kita bayar. Yang ngelola ini siapa admin ya? Untuk pertanyaan ini bisa dijelaskan oleh rekan saya, Arneta. Baik, untuk uang itu sendiri itu masuknya ke admin karena admin yang mengelola dari keuangan dan riwayat keuangan verifikasi aplikasi itu sendiri. Baik, itu tadi jawabannya. Apakah sudah cukup? Cukup, terima kasih. Boleh nanya? Silakan. Boleh. Sasaran untuk aplikasi sendiri siapa aja gitu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan ini bisa dijelaskan oleh Putra. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Bayu Ardi Ramadhani. Untuk sasaran aplikasi ini sendiri untuk mahasiswa yang ada di Provinsi Lampung dari berbagai universitas. Contohnya itu ketika ada mahasiswa yang kekurangan dana untuk membayar UKT atau biaya lainnya, dia bisa mencari pekerjaan atau part-time di sebuah perusahaan atau freelance. Dan cara mencarinya bisa lewat platform kami, yaitu Lokamala. Nah, di sini kami bisa menyediakan pekerjaan-pekerjaan yang udah di-upload oleh perusahaan. Ada perusahaan yang meng-upload part-time, full-time, freelance, remote, dan juga yang lainnya. Jadi, mahasiswa bisa mencari pekerjaan sesuai dengan kategori dan juga basic dari mahasiswa tersebut. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Untuk Bayu, apakah sudah cukup? Cukup sih. Oke, baik. Terima kasih Bayu atas pertanyaannya. Sabrina, boleh? Silakan. Jadi itu kan capek saya. Itu kan ada PT-nya gitu kan tadi kan, banyak kan, ya kan? Ya, iya. Nah, itu tuh PT-nya itu daftar untuk masuk aplikasi kalian atau enggak? Iya, jadi dalam awalnya itu, sebelum dia mendaftarkan diri jadi PT, dia masuk sebagai pelamar. Nanti di halaman akun si pelamar ini ada pilihan dia mendaftarkan diri sebagai pemberi pekerjaan. Jadi nanti si PT ini mereka mendaftarkan diri kembali. Tidak ada proses pembayaran. Proses pembayarannya ini terjadi ketika mereka melakukan atau mengaktifkan fitur premium.
Seperti itu. Jadi pembayarannya itu cuma untuk pengguna doang yang bukan PT-nya. Pengguna pun mereka tidak melakukan pembayaran untuk pendaftaran. Jadi perangkat lunak yang kami buat ini pembayarannya ini dilakukan ketika hanya mengaktifkan fitur premium seperti itu. Gitu. Betul Kak, seperti itu. Lupa tadi ya, lupa. Udahlah capek. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Kak Bram Ahimsa boleh silahkan. Maaf, Papa masih boleh bertanya? Silahkan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Bram Ahimsa. Saya ingin bertanya soal keamanan data pada aplikasi. Karena kan di situ kan kita kan akan menampilkan upload segala macam kayak KTP atau yang SIM segala macam tuh untuk di daftar untuk melamar pekerjaan itu kan. Nah, saya bertanya, yang pertanyaan saya ini gimana sih aplikasi ini atau servernya itu menjamin keamanan data kita karena kan KTP kan bersifat sensitif gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bram. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab oleh teman saya Putra. Oke, untuk keamanan datanya sendiri, nanti itu akan dikelola oleh database yang mungkin nanti dikelola dengan andal bagaimana cara mereka mengenkripsi data-data tersebut dan juga tidak bocor dari sistem kita sendiri atau bisa diretas oleh orang lain. Untuk keamanannya saat ini kami belum punya keamanan karena ini hanya Figma yang belum kami demonstrasikan secara sebentar ya. Yang belum kami demonstrasikan secara machine learning atau berbentuk codingan. Jadi ini hanya tampilan dari aplikasi Lokomala tersebut, bukan sebuah aplikasi yang sudah dibuat. Begitu, Bram. Baik, terima kasih. Baik, mungkin itu jawabannya. Selanjutnya ada Ratu Berliana. Dipersilakan. Oke, terima kasih banyak. Izin memperkenalkan diri, saya Ratu Berliana. Main nanya, terkait aplikasi ini kayak batas minimal sama batas maksimum usianya tuh berapa? Terus untuk rekruternya sendiri bakalan tahu gitu nggak usia kita? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab ya. Untuk batas minimum maksimumnya itu sendiri di awal. Enggak. Jadi aplikasi ini kan diperuntukkan untuk mahasiswa. Range mahasiswa kan rata-rata di umur 17 tahun. Mungkin itu bisa jadi jawabannya. Lalu ketika kita sudah melamar pekerjaan nanti akan muncul karena apa? Karena saat kita mendaftar akun tersebut kita memasukkan tanggal lahir kita. Seperti itu. Untuk batas maksimalnya sendiri berapa kira-kira? Terus gimana Di kayak sini bisa tidak ada mendampingi? batas maksimal karena kita menggunakan jenjang pendidikan. Oh, Jadi jadi ada dilihatnya diploma, S1 dan S2. Jadi seperti itu. itu di aplikasinya kayak misalkan S1 itu sedang S1 gitu, bukan selesai S1 gitu. Jadi aplikasi ini tuh diperuntukkan untuk mahasiswa ya. Kita bisa mendaftarkan atau sesuai dengan jenjang pendidikan yang kita lakukan. Misal kita sekarang semester 2, nanti pada saat kita mendaftarkan diri itu terdapat pengisian data, saat ini kita sedang semester berapa. Seperti itu. Oh, oke, paham. Thank you. Oke, kasih.
Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ditanyakan? Baik, Putra mungkin bisa jelaskan. Oke, mungkin cukup ya. Terima kasih yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Selanjutnya mungkin kami akan mengirimkan form penilaian dan dari masing-masing audiens bisa menilai secara ada terdapat keterangan di form penilaiannya ada penilaian-penilaian yang harus kalian isi ya. Terima kasih yang sudah join dalam presentasi dan membantu kami dalam menyelesaikan tugas. Memang cuma satu ya? Iya, di keterangannya. Baik, terima kasih atas informasinya Putra dan Ratu. Itu tadi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.